Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fi Misra. Itu udah ya. Sekarang wasasu. Wasasu madhhab Syafi'i, dan dasar dari madhabnya Imam Syafi'i, mudawwanun, itu disusun fi risalatihi al-usuliyatihi, dalam risalahnya yang pokok atau dalam kitab risalah yang membahas tentang usul fiqh. Fahuwa yahtajju, maka Imam Syafi'i berhujjah atau berargumentasi bidhawahiril Qur'ani, dengan zahir-zahir Al-Qur'an atau arti permukaan Al-Qur'an, hatta yaquma dalilun, sehingga tegaklah dalil ala annal murada biha, bahwa sesungguhnya yang dikehendaki dengan zahir, dikehendaki dengan arti permukaan Al-Qur'an, ghairu zahiriha, adalah selain zahirnya Al-Qur'an, selain zahirnya arti. Wa ba'da dzalika sanati, dan setelah tahun itu, waqad dafa'a difa'an syadidan, dan beliau sungguh telah membela dengan pembelaan yang sesungguhnya, anil amali, membela tentang mengamalkan bi khabaril wahidi, tentang khabar wahid atau hadis wahid. Madama rawihi thiqatan, selama rawinya thiqatan, yang meriwayatkannya thiqatan adalah orang yang terpercaya, dhabiton, dan juga orang yang dhabit itu orang yang ketat. Wa madamal haditsu, dan selagi hadisnya muttasilan, sambung terus, bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yashtarit ghairu dzalik, dan lam yushtarat, tidaklah disyaratkan ghairu dzalika, selain itu, selain sanadnya muttasil, rawinya dhabit, thiqah, terpercaya dan juga ketat, meskipun cuma satu disebut dengan khabar wahid, meskipun cuma satu, tidak ada dari lain sahabat, cuma satu doang periwayatannya, dan tidak ada yang mengamalkannya, penduduk Madinah, itu tetap oleh Imam Syafi'i boleh dijadikan dalil, boleh dijadikan sebagai dasar melaksanakan sunnah. Nah, ini Imam Syafi'i terkenal pembelaannya. Pada tahun-tahun itu Imam Syafi'i tahun-tahun di Mesir, masa-masa akhir dari fase keilmuan beliau di Mesir, itu Imam Ghazali benar-benar membela dan mempertahankan sunnah atau mempertahankan hadis, meskipun itu khobar wahid atau hadis yang cuma satu. Karena ada beberapa hadis yang diterimanya bukan hanya oleh Abu Hurairah, tapi diterima juga oleh Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, diterima juga oleh beberapa sahabat yang lain. Ada yang seperti itu. Kalau saking banyaknya yang menerima dan yang mendengar, itu namanya mutawatir. Tapi kalau cuma satu doang, itu namanya wahid, khobar wahid. Nah, khobar wahid kalau tidak ada bukti pengamalannya di Madinah, itu oleh Imam Malik ditolak. Karena Imam Malik menggunakan dasar amalu ahli Madinah atau perbuatan penduduk Madinah. Karena Madinah kan Madinatul Rasul. Madinah itu adalah kota Rasul. Masa Imam Malik berarti masa atba'ut tabi'in atau murid-muridnya tabi'in. Muridnya tabi'in punya guru tabi'in, tabi'in punya guru sahabat, sahabat punya guru Rasulullah. Nah, ini masa atba'ut tabi'in, Imam Malik ini muridnya atba'ut tabi'in. Ini masanya Imam Malik, penduduk Madinah, ini masih bisa dilacak amal atau perbuatan-perbuatannya penduduk Madinah. Kalau itu dilakukan atau berlaku di Madinah, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak, khobar wahid tidak boleh diamalkan. Lihat-lihat di Madinah, diamalkan apa enggak. Nah, Imam Syafi'i enggak, muridnya Imam Malik nih. Jadi guru sama murid itu bisa berbeda. Murid kadang-kadang juga bisa beda pendapat. Walaupun ini tidak mengurangi hormat atau adabnya, tetap hormat, tapi perbedaan pendapat itu masih diperbolehkan. Imam Syafi'i meskipun tidak diamalkan oleh orang banyak, tapi selama rawi atau periwayat hadisnya terpercaya dan juga muttasil atau sambung terus, dan semuanya dari sambung menyambung rawi itu orang-orang yang terpercaya semuanya, orang-orang yang ketat kesolehannya, maka meskipun cuma satu doang jalurnya dari sahabat, itu tetap boleh diamalkan. Seperti witir yang kemarin sempat kita singgung. Witir itu
Cuma itu khobar wahid, witir itu cuma satu. Cuma memang sanadnya mutasil, sanadnya rawi-rawinya adalah orang-orang yang terpercaya oleh Imam Syafi'i, maka diamalkan itu. Ini tentang khobar wahid. Beliau Imam Syafi'i tidak mensyaratkan selain itu. Cukup rawi-rawinya itu orang-orang yang terpercaya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini, saudara. Imam Syafi'i menerima hadis dari gurunya. Gurunya menerima hadis dari atba'ut tabi'in, salah satu atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in menerima hadis dari tabi'in, salah satu tabi'in. Tabi'in menerima hadis dari sahabat. Nah, itu garisnya itu seperti itu gambarannya. Nah, selama sambung menyambung ini sampai sahabat dan sampai Rasulullah, ini memang orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang menerima riwayatnya, maka tetap boleh digunakan sebagai dalil meskipun tidak pernah dilakukan oleh penduduk Madinah, dan meskipun sahabat yang menerima cuma satu. Witir itu sahabat yang menerima cuma satu. Oleh karenanya dari empat mazhab itu, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah, nggak ada yang pakai witir. Yang pakai witir cuma Imam Syafi'i. Dan nggak apa-apa, boleh, karena memang terpercaya. Seperti contoh yang kemarin saya sampaikan, kalaupun Rasulullah misalnya pernah, kalaupun Rasulullah sholat duha cuma sekali, itu kira-kira dianggap sunnah Rasulullah. Dianggap sunnah Rasul walaupun cuma sekali-kalinya. Bahkan sholat duha itu, saudara, ada yang mengatakan sholat duha itu hadis yang bukan maudhu, maaf, doif. Hadisnya itu doif, lemah, karena memang Rasulullah nggak banyak atau nggak sering melakukan duha. Nah, Imam Syafi'i membela ini, meskipun cuma sekali, tetap yang namanya teladan dari Rasulullah, maka tetap disebut sunnah Rasulullah. Apalagi rawi-rawinya sambung dan orang-orang yang terpercaya. Nah, yushtarutu ghairita min amalin yu'ayyidu. Maka beliau tidak mensyaratkan selain itu, min amalin, untuk melakukan atau untuk mengamalkan, yu'ayyidul hadis, yang menguatkan al hadits akan hadis. Kama sytarata Malikun, sebagaimana mensyaratkan Imam Malik, sebagaimana Imam Malik mensyaratkan yang lebih ketat. Wala syuhrota, dan tidak perlu masyhur hadis itu, cukup satu orang saja. Kama sytarata ahlul Iraq, sebagaimana penduduk Irak ini mensyaratkan. Penduduk Irak ini rata-rata Imam Abu Hanifah, mazhabnya mazhab Hanafi. Waqad nala bidzalika, dan Imam Syafi'i memperoleh bidzalika, sebab pembelaan itu, memperoleh bidzalika difa'i, sebab pembelaan itu beliau memperoleh haddan kabiran, satu posisi yang sangat agung atau yang sangat besar, inda ahli hadis, di sisi ahli hadis. Hatta kana ahlu Baghdad, sehingga penduduk Baghdad yutliquna alaihi, menyebutkan untuk Imam Syafi'i nasirus sunnati, sebagai orang yang membela sunnah. Wa huwa yanduru ila sunnati sahihati, dan Imam Syafi'i melihat kepada sunnah yang sahih. Nadharahu ilal Quran, sebagaimana pandangan Imam Syafi'i kepada Quran. Yara kullan minhuma wajibul ittiba. Imam Syafi'i memandang dua-duanya, sunnah yang sahih atau hadis sahih sama dengan Al-Quran, itu wajibal ittiba, adalah yang wajib diikuti. Syaratnya Imam Syafi'i itu untuk hadis yang boleh diamalkan, yang penting sahih, dalam arti rawi-rawinya itu rawi yang terpercaya, meskipun tidak masyhur, meskipun cuma satu jalur aja atau khobar wahid namanya, itu tetap dibela oleh Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i menyandingkan antara hadis yang seperti ini dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan hadis, meskipun khobar wahid atau hadis yang tidak masyhur, tapi kalau sanad rawinya nyambung terus, mutasil, dan rawi-rawinya orang-orang yang terpercaya, maka oleh Imam Syafi'i disandingkan dengan Al-Quran dan wajib diikuti. Dan atas dasar ini, maka orang-orang penduduk Baghdad, ya, Irak, yang banyak mazhabnya mazhab Abu Hanifah, begitu juga pengikutnya. Kalau Imam Malik di Madinah banyaknya, Imam Malik, dan di Mesir juga. Ini mereka menjuluki Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, atau pembela sunnah, pembela hadis Nabi. Meskipun hadisnya hadis yang tadi saya sampaikan tidak masyhur, tetap dibela oleh Imam Syafi'i. Yang penting sahih, rawi-rawinya rawi-rawi yang terpercaya.
Tsumma ya'malu bil ijma'i wa ma'nahu indahu adamal ilmi bil khilafi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.